Sektor konstruksi memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur pada sebuah negara. Melalui pembangunan infrastruktur yang terencana dan berkelanjutan, diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Salah satu bukti nyata keseriusan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur adalah dibangunnya Jalan Tol Trans Sumatera. Waskita Karya sebagai salah satu perusahaan konstruksi nasional mendapat kepercayaan untuk menyelesaikan ruas jalan tol Kayu Agung Palembang Betung dengan total panjang 114 km. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah konstruksi jembatan tol dengan bentang utama sepanjang 520 meter membentang di atas Sungai Musi. Mulai pelaksanaan pondasi sampai dengan struktur atas yang termasuk pekerjaan beresiko tinggi, Insan Waskita terus melakukan inovasi agar hasil pekerjaan dapat memenuhi target mutu, waktu, biaya, serta zero accident. Kami, Insan Waskita, selalu siap memberikan karya-karya terbaik dengan selalu menanamkan core value perusahaan, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pondasi bentang utama Jembatan Musi termasuk dalam jenis pondasi dalam berupa struktur bor pile diameter 1,5 meter dengan kedalaman 57 meter. Fokus utama pada saat pelaksanaan adalah lokasi pekerjaan yang berada di sungai dengan lalu lintas tongkang yang cukup padat. Untuk itu diperlukan perencanaan metode kerja yang baik dengan melibatkan seluruh tim proyek serta stakeholder. Poin-poin penting dalam pelaksanaan pekerjaan pondasi bor pile Jembatan Musi dibagi dalam 4 bagian, yaitu platform dan akses kerja, sequence pekerjaan, safety target, dan quality target. Pekerjaan pondasi bor pile di sungai memerlukan struktur platform yang berfungsi sebagai lantai kerja. Platform didesain untuk menahan beban alat berat, pekerja, dan material lain yang diperlukan selama pelaksanaan. Struktur platform terdiri dari susunan profil baja yang menumpuk pada pipa baja dengan diameter 1,5 meter dan tebal 18 mm. Selain sebagai tumpuan platform, nantinya pipa baja tersebut juga berfungsi sebagai casing permanen untuk mencegah kelongsoran pada lapisan tanah saat pengeboran. Pelaksanaan struktur platform dimulai dari pemancangan pipa baja dengan menggunakan vibro hammer dan flying diesel hammer secara simultan menyesuaikan penetrasi pada dasar sungai. Untuk menjaga pipa baja agar tidak bergeser dan dalam posisi vertikal, maka digunakan temporary guide beam. 2 tim surveyor bertugas untuk memonitor kedua hal tersebut dengan bantuan alat total station yang diset membentuk sudut 90 derajat pada 2 lokasi berbeda. Target pemancangan pipa baja sesuai dengan posisi elevasi cut-off pile atau sudah dicapai calendering minimal 2,5 sampai 3 cm per 10 pukulan terakhir. Di atas balok anak ditambahkan susunan balok kayu dan plat baja tebal 2 cm meredam getaran akibat pergerakan alat berat di atas platform. Sambil pekerjaan pemancangan pipa baja berjalan, secara paralel dilakukan pengelasan bracket pada pipa baja yang berfungsi sebagai dudukan balok induk platform. Setelah beberapa baris pipa baja sudah terpasang bracket, profil balok induk dan balok anak mulai disusun sesuai dengan konfigurasi serta jarak yang ditentukan pada gambar kerja. Pelaksanaan pekerjaan pada lokasi pilar Jembatan Musi dengan jarak 40 meter dan terjauh 200 meter dari sisi darat harus memperhitungkan adanya akses kerja yang aman. Akses kerja diperlukan untuk mobilisasi pekerja menuju platform serta difungsikan sebagai jalur untuk pipa distribusi beton saat pengecoran bor pile. Pada proyek Jembatan Musi,
Akses Kerja mengadopsi tipe struktur jembatan Bailey dengan desain berupa segmen-segmen jembatan yang mudah untuk disusun dan dibongkar. Jembatan akses tersebut didesain dengan lebar 1,2 meter yang cukup untuk mengakomodir pergerakan pekerja dari dua arah dengan tidak mengganggu posisi jalur pipa distribusi beton. Sekuens pekerjaan pondasi bor pile terdiri dari 3 tahapan. Pertama, pengeboran. Sebelum mulai pengeboran, terlebih dahulu dilakukan pemompaan cairan selari pada lubang bor. Selari tersebut selalu dijaga elevasi permukaannya pada level kurang dari 2 meter di bawah permukaan casing pipa baja. Cairan selari berfungsi sebagai penahan dinding lubang bor pada lapisan tanah yang diprediksi rawan longsor. Selain itu, selari juga berfungsi menjaga tekanan air di dalam lubang bor agar casing pipa baja tidak mengalami deformasi akibat adanya perbedaan tekanan antara di dalam dengan di luar casing. Terdapat 3 tipe mata bor yang digunakan, yaitu drill bucket, drill auger, and cleaning bucket. Pengeboran dilakukan menggunakan drill bucket. Apabila ditemui lapisan batu, maka mata bor diganti dengan drill auger. Kedalaman lubang bor harus selalu diukur pada interval 2 jam sekali untuk memastikan kedalaman rencana sudah dicapai. Selama pengeboran disediakan kontainer terbuka untuk menampung tanah hasil pengeboran di atas platform sebelum dipindah pada area disposal. Setelah kedalaman rencana sudah dicapai, langkah selanjutnya dilakukan pembersihan dasar lubang bor dengan menggunakan cleaning bucket. Pembersihan dasar lubang bor bertujuan untuk memastikan tidak ada endapan lumpur atau pasir yang tersisa. Kedua, pemasangan tulangan. Tulangan pondasi bor pile terdiri dari beberapa segmen sesuai dengan kedalaman rencana. Proses fabrikasi tulangan dilakukan di area tersendiri untuk mempermudah dalam pengecekan kesesuaiannya dengan gambar kerja. Pemasangan tulangan bor pile dilakukan secara bertahap per segmen tulangan dengan crawler crane. Proses pengangkatan masing-masing segmen tulangan harus dilakukan dengan hati-hati agar rangkaian tulangan tidak terlepas. Tiap segmen tulangan akan disambung dengan pengelasan pada area sambungan atau overlap. Ketiga, pengecoran. Beton untuk pondasi bor pile menggunakan jenis SCC atau Self Compact Concrete dengan mutu 30 MPa dan slump low 55 sampai 65 cm. Formula beton tersebut bertujuan untuk meningkatkan workability sehingga diharapkan lubang bor dapat terisi beton secara menyeluruh. Setelah tulangan pondasi bor pile sudah terpasang, langkah selanjutnya yaitu pemasangan temporary casing pipa baja. Temporary casing pipa baja berfungsi untuk mengalirkan limpahan saat pengecoran mendekati permukaan, sekaligus untuk memonitor kondisi material limpahan tersebut. Dengan penggunaan temporary casing, tidak diperlukan lagi pekerjaan pembobokan beton karena permukaan beton sudah berada di level elevasi cut-off pile. Proses dilanjutkan dengan setting pipa trimis sampai dengan kedalaman rencana, kurang dari 30 cm dari dasar lubang bor. Selain itu, dilakukan setting concrete pump dengan pengecekan sambungan-sambungan pipa distribusi beton untuk memastikan tidak terdapat kebocoran. Proses distribusi beton dilakukan dengan memompa beton dari concrete pump yang diposisikan di jeti menuju lokasi titik yang dicor. Sebelum beton dituang, terlebih dahulu dilakukan pengecekan selam aktual beton dari masing-masing truk mixer. Penuangan beton dilakukan bergantian setiap satu truk mixer dengan volume sekitar 6-7 meter kubik. Penuangan pertama dilakukan setelah setidaknya 4 truk mixer sudah berada di lokasi pengecoran. Selama pengecoran, pengecekan kedalaman dilakukan setiap interval penuangan 3 truk mixer. Selain itu, dilakukan monitor panjang pipa trimi yang diperlukan dengan menjaga ujung pipa selalu terendam beton 1-1,5 meter. Saat pengecoran sudah mendekati permukaan, dilakukan pengecekan material limpahan dari temporary casing.
pengecoran dinyatakan cukup apabila material limpahan sudah berada beton segar yang tidak tercampur dengan lumpur. Tahap pengecoran diakhiri dengan pengangkatan segmen terakhir pipa trimming dan temporary casing. Pengendalian K3 pada pekerjaan pondasi bor pile di sungai terdiri dari 5 langkah, yaitu pertama, manajemen lalu lintas di sungai. Kedua, pemasangan proteksi jembatan. Ketiga, pemasangan railing, rambu, dan poster. Keempat, sosialisasi K3. Dan kelima, pemakaian APD dan APK. Langkah pengendalian K3 pertama yang dilakukan yaitu manajemen lalu lintas. Mengingat lokasi pekerjaan berada pada jalur pelayaran aktif Tongkang di Sungai Musi. Dalam perencanaan manajemen lalu lintas, dilakukan koordinasi dengan instansi terkait, yaitu Distrik Navigasi, KSOP, dan Pol Airut. Dengan koordinasi tersebut, diharapkan setiap tongkang yang melintas sudah terinformasikan tentang adanya pekerjaan konstruksi. Langkah pengendalian K3 kedua, yaitu pemasangan proteksi jembatan. Pemasangan proteksi jembatan bertujuan untuk mengamankan struktur terhadap potensi tertabrak tongkang yang melintas. Proteksi jembatan berupa fender dan sarana bantu navigasi pelayaran. Fender berfungsi sebagai proteksi terhadap potensi tabrakan dari tongkang. Struktur fender didesain cukup kokoh untuk menahan beban tumbukan dari tongkang. Selain itu, dipasang sarana bantu pelayaran berupa buoy yang dilengkapi dengan lampu untuk kondisi di malam hari. Langkah pengendalian K3 ketiga yaitu pemasangan railing, rambu-rambu, dan poster peringatan pada platform. Dengan penerapan langkah tersebut, diharapkan kewaspadaan pekerja akan semakin meningkat. Langkah pengendalian K3 keempat yaitu sosialisasi terkait K3. Sosialisasi K3 dilakukan melalui kegiatan TBM, safety briefing rutin, dan simulasi tanggap darurat. Diharapkan melalui sosialisasi K3 secara rutin, tiap pekerja semakin memahami terkait potensi-potensi bahaya dari pekerjaan di sungai, serta mengetahui bagaimana cara mitigasinya. Langkah pengendalian K3 kelima, yaitu wajib pemakaian alat pelindung diri dan alat pelindung kerja. Langkah ini merupakan langkah terakhir dalam pengendalian K3. Seluruh pekerja wajib menggunakan APD dan APK sebelum pelaksanaan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Pemenuhan aspek quality diperlukan sebagai jaminan keberterimaan pekerjaan. Quality target pada pekerjaan pondasi bor pile terdiri dari quality pemancangan casing pipa baja, quality pengelasan platform, quality pengeboran, quality pemasangan tulangan, quality beton, quality daya dukung pondasi. Quality pemancangan casing pipa baja. Saat pemancangan casing pipa baja, harus selalu dipastikan verticality atau kelurusan masih dalam batas toleransi maksimal 1% dari total panjang casing. Quality pengelasan platform. Pengujian pengelasan dilakukan pada bracket platform melalui tes MPI atau Magnetic Particle Inspection. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan tidak ada cacat pada pengelasan serta tebal las sudah sesuai dengan perhitungan rencana yang dibutuhkan. Quality pengeboran. Selama pengeboran, dilakukan pengecekan slurry secara berkala. Pengujian yang dilakukan yaitu uji viskositas, pH, dan kadar pasir. Kondisi slurry baik di kontainer maupun pada lubang bor harus dijaga pada viskositas 18-20 detik per 0,5 liter dengan pH antara 8-10 dan kadar pasir maksimal 4%. Quality pemasangan tulangan. Saat pemasangan tulangan, dilakukan checklist bersama konsultan supervisi dan owner untuk memastikan sambungan antar segmen tulangan sudah dilas seluruhnya. Selain itu, perkuatan segmen tulangan juga harus dicek agar ikatannya tidak lepas saat diangkat. Quality beton. Beton menjadi unsur penting yang harus dijamin kualitasnya. Saat pengecoran, dilakukan uji slump flow pada batching plant dan di lapangan, di mana nilai slump flow berada pada nilai 55-65 cm. Selama pengecoran, disiapkan sejumlah benda uji untuk pengujian kuat tekan beton pada umur 7 hari dan 28 hari. Nilai kuat tekan beton pada umur 28 hari harus setidaknya tercapai pada angka 30 MPa. Selain itu,
Keutuhan beton pondasi bore pile juga dipastikan dengan pengujian ultrasonik atau cross-hole sonic logging. Quality daya dukung pondasi. Untuk verifikasi daya dukung pondasi bore pile, dilakukan uji statis tekan dengan menggunakan Osterberg Soil Test. Metode ini dipilih karena cukup praktis untuk dilakukan. Pengujian dilakukan dengan memberikan beban secara dua arah melalui hydraulic jack yang ditanam pada beton bore pile. Demikian metode pekerjaan bore pile sebagai pondasi bentang utama Jembatan Musi. Sebagai insan waskita, kami sangat bangga dapat berkontribusi langsung melalui pembangunan Jembatan Musi. Kami berharap dengan diselesaikannya konstruksi Jembatan Musi, perekonomian masyarakat Sumatera Selatan dapat berkembang pesat, sehingga cita-cita Indonesia menjadi negara maju dapat diwujudkan. Recover together, recover stronger.